Ya, di sini saya akan menjelaskan parameter yang pertama, yaitu CS atau charging stroke. Di sini yang memiliki rumus W yaitu berat produk, AS yaitu gas penambang screw, Rho atau massa jenis material, dan cair Mu yaitu efisiensi. Nah, untuk mencari W ini berproduk, mari kita menimbang produk. Jika ada produk yang kita ingin timbang sekaligus screw-nya. Oke. Ya, berat produknya adalah 53,3 gram. Lalu kita masukkan ke rumus 53,3 gram dibagi oleh AS atau luas penampang skru yang berbentuk lingkaran. Jadi rumusnya pi R kuadrat dikali oleh Rho, massa jenis ABS, dan Mu yaitu 0,97, dan hasilnya adalah 14,23. Lalu dibagi 53,3 gram dibagi oleh 14,23, dan hasilnya 3,74 cm, dan diubah ke dalam satuan milimeter dengan cara dikali 10 dan menghasilkan 37,4 mm. Dan nilai charging stroke tersebut yang sudah kita cari tadi kita taruh di bagian sini. Enter. Sakopek adalah setting jarak skru mundur tanpa berputar setelah proses charging atau setelah proses skru setelah mencapai shoot size. Apa sih yang terpengaruh karena skru itu tidak berputar, tidak mundur? Itu kalau tidak mundur materialnya akan keluar. Tapi kalau mundur terlalu jauh, dia akan masuk angin. Itu yang menjadi silver streak. Ya, ini adalah ketika tidak diberi sakpek, dia akan drawling atau sakpeknya 0. Setting parameter berikutnya ada pressure injection. Nah, pressure injection ini adalah tekanan injeksi untuk menekan dari material tersebut. Jadi di sini ada grafik problem dan oke. Nah, grafik problem itu adalah ketika pressure-nya kita setting di bawah actual line sehingga dia tidak bisa mendorong material. Lalu di sini ada yang oke, yaitu ketika fill pressure kita buat setting line-nya di atas actual line, maka material akan bisa kedorong walaupun di sini ada sedikit perbedaan grafik, penonjakan grafik. Nah, lalu di mana sih kita setting pressure injection? Nah, di sini ada injection pressure. Nah, kita taruh di sini. Kurang lebih angka untuk pressure ABS adalah 70 bar. Oke, di sini saya akan menjelaskan speed injeksi. Nah, di sini tuh ada diagram speed injeksi, di mana di situ ada kecepatan dan ada fase pembekuan, dan ada posisi dan ada actual line. Nah, yang actual line kedua ini menunjukkan semakin cepatnya kecepatan injeksi, maka dia tidak akan bertabrakan dengan fase pembekuan. Tapi sebaliknya, jika kecepatan yang diberikan terlalu rendah, kecepatan injeksi yang diberikan terlalu rendah, maka dia akan bertabrakan dengan fase pembekuan yang menyebabkan material tidak sepenuhnya masuk ke dalam mold. Oke, jadi di sini adalah letak dari speed injeksi. Jadi di sini kita bisa menyeting berapa speed yang ingin kita gunakan. Tadi seperti yang saya bilang, semakin rendahnya speed injeksi, maka dia akan bertemu dengan fase pembekuan yang menyebabkan material tidak sepenuhnya masuk ke dalam mold. Tapi sebaliknya, jika fase pembekuan jika kecepatan injeksi yang diberikan tinggi, maka dia tidak akan bertabrakan dengan fase pembekuan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang holding yang ada di parameter.
Fungsi setting holding tersendiri yaitu untuk mempertahankan tekanan mesin detak injeksi setelah proses injeksi. Hal ini dilakukan untuk memastikan kualitas pada produk. Untuk mengisi pada kolom hold, kita melihat dulu dari pressure inject dan speed injectnya. Nah, cara mengisinya, press inject tersebut harus diisi dengan 15 sampai 50% dari angka press injection dan speed injectionnya, dan 15 sampai 50% tersebut langsung diisi di kolom hold pertama, di press hold dan speed holdnya. Ya, dan selanjutnya ada time injeksi. Di sini ada time inject 10. Jika aktualnya 10, jika disetting di bawah 10 maka akan terjadi short shoot. Jika disetting di atas 10 maka akan menjadi flash. Dan ada time holding. Jika time holding disetting terlalu cepat maka akan menjadi penyusutan yang tidak diinginkan. Jika disetting terlalu lama maka akan memakan waktu atau cycle time-nya lama. Dan selanjutnya ada cooling time. Jika aktualnya 10, jika disetting di bawah 10 maka akan jadi singmar. Jika disetting di atas 10 maka akan menjadi lama, cycle time-nya menjadi lama.